Apakah kalian tahu apa itu lipid? Lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon atau ether. Selanjutnya terdapat dua jenis asam lemak. Yang pertama, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang semua ikatan atom karbonnya berupa ikatan tunggal. Yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Selanjutnya terdapat 4 jenis reaksi kimia pada lipid. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas gliserol. Terjadi ketika lemak direaksikan dengan air sehingga menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi akan mengikat ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh sehingga akan mengubah letak ikatan rangkap akibat sifat fisik dan kimianya juga akan berubah. Terbentuk apabila lemak tidak jenuh direaksikan dengan hidrogen menjadi lemak jenuh. Yang ketiga, reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi ini terbentuk dari campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun dengan gliserol, dengan basa kuat KOH yang digunakan untuk membuat sabun cair, sedangkan NaOH digunakan untuk membuat sabun padat. Reaksi pembentukan sabun terjadi apabila lemak dengan basa kuat KOH atau NaOH menghasilkan sabun plus gliserol. Yang keempat, reaksi oksidasi. Reaksi ini dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak atau lemak. Terjadi apabila asam lemak tak jenuh mengalami oksidasi, menghasilkan asam lemak jenuh dan asam karboksilat. Jika dioksidasi lebih lanjut, maka akan menghasilkan aldehid. Terjadinya reaksi ini akan mengakibatkan bau tidak enak. Selanjutnya, klasifikasi lipid berdasarkan struktur. Yang pertama, struktur sederhana terdiri dari senyawa yang mengandung asam lemak atau alkohol dengan komponen lain seperti gliserol, sterol, dan lilin. Yang kedua, struktur kompleks. Jika dihidrolisis menghasilkan 3 atau lebih komponen berupa asam lemak atau alkohol dan komponen lain seperti gugus fosfat dan gliserol. Dan yang ketiga, struktur turunan meliputi asam lemak dan alkohol yang merupakan penyusun lipid sederhana dan lipid kompleks. Selanjutnya yaitu klasifikasi lipid berdasarkan asal. Terdapat lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Lemak ini tidak mengandung kolesterol, dapat ditemukan pada kelapa, kemiri, alpukat, dan lainnya. Lemak nabati berfungsi dalam menurunkan kadar kolesterol, mencegah terjangkit penyakit jantung koroner, dan pertumbuhan beberapa jenis kanker. Yang kedua, lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan, mengandung lemak jenuh yang berarti mengandung kolesterol yang tinggi. Lemak hewani ditemukan pada daging, telur, susu, keju, mentega, dan lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki lipid. Yang pertama, lipid tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbon tetaklorida. Yang kedua, lipid berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, lipid bila terhidrolisis akan menghasilkan lemak. Dan yang terakhir, lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang terakhir yaitu fungsi lipid dalam tubuh. Yang pertama, fungsi lipid untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Yang kedua, membantu tubuh menyerap vitamin tertentu seperti vitamin H, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keempat, mendukung sel dan membantu melindungi sel saraf. Dan yang terakhir, lipid membantu memproduksi hormon antara lain seperti estrogen, testosteron, dan kortisol.